adik-adik semua yang di rumah selalu dalam keadaan sehat. Nah, pasti adik-adik di rumah sudah siap kan untuk mengikuti ibadah hari ini? Sudah mandi belum? Ya, pasti sudah. Pasti sudah memakai pakaian yang rapi. Karena adik-adik tahu hari ini hari Minggu dan hari ini adik-adik akan ikut ibadah online bersama Kak Mary. Nah, adik-adik di rumah, mari kita mulai ibadah hari ini. Untuk mulai ibadah hari ini kita menyanyikan satu buah pujian, yaitu Laskar Kristus. Ayo kita nyanyi sama-sama, dan adik-adik di rumah, ayo berdiri, kita bergerak sama-sama. Nah, adik-adik yang di rumah, kita semua ini adalah Laskar Kristus. Kita melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Kita tidak berbuat yang jahat kepada saudara kita, kepada teman kita. Tetapi kita harus saling mengasihi dan saling mengasihi semua orang. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Gimana cara berdoa yang baik dan benar? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ayo adik-adik di rumah, lakukan seperti yang Kak Mary bilang. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami, sudah melindungi kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama orang tua kami, bersama adik-adik dan kakak-kakak kami Tuhan. Dan kami bisa hari ini memuji dan memuliakan Nama-Mu melalui ibadah online ini. Kiranya Tuhan sertai kami, sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga nanti dapat kami akhiri dalam keadaan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan melanjutkan ibadah dengan menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Ayo kita menyanyi sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, kedip-kedip. Hati-hati gunakan matamu, kedip-kedip. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, kedip. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, seperti lagu yang tadi, adik-adik harus hati-hati menggunakan seluruh tubuh adik-adik yang sudah diberikan Tuhan dengan amat istimewa dan luar biasa. Boleh nggak kira-kira kita mukul teman kita pakai tangan ini?
Nggak boleh ya. Jadi kalau tangan yang baik ini yang Tuhan kasih, kita pakai untuk apa? Kalau ada teman, ada yang teman perlu bantuan, kita bantu pakai tangan ini ya. Kalau ada teman-teman yang nakal sama kita, boleh nggak kita pukul? Nggak boleh ya. Kita harus sayang sama teman kita. Nah, kalau kaki, boleh nggak kita pakai untuk tendang sembarangan? Nggak boleh ya. Nah, kaki ini Tuhan kasih untuk kita lari, untuk melangkah, dan untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi, yaitu Ku Buka Alkitab. Ayo kita nyanyi sama-sama. Lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi sekali. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi adik-adik yang di rumah, ayo sekarang semuanya duduk yang rapi. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang sambil makan. Ayo semuanya, sikap kalian untuk ibadah yang baik, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya duduk yang rapi, yang manis. Karena setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik sudah rapi, sudah manis duduk. Sekarang kita akan mulai ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Wah, gimana kabarnya adik-adik? Ya, pastinya dalam keadaan sehat, puji Tuhan ya. Nah, kakak sangat senang sekali akhirnya kakak kembali bisa berjumpa dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Adik-adik sudah siap? Ada yang bermain ya? Kita mau menghadap siapa adik-adik? Menghadap Tuhan Yesus. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan senantiasa mengasihi dan memelihara hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh kembali bersekutu walaupun di rumah kami masing-masing Bapa. Bapa, sekarang tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mohon Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami semua Bapa. Sehingga apa yang kami dengar tentang kebenaran firman-Mu boleh kami laksanakan dalam kehidupan hari kami masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah siap semua dengan Alkitabnya? Sudah ya, siapkan Alkitabnya. Nah sekarang Kakak Kris mau menyampaikan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama. Kira-kira dari kitab apa ya? Nah kakak mempersiapkan dari kitab Ayub pasal yang pertama, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Nanti adik-adik bisa baca ya. Sekarang adik-adik duduk manis mendengarkan dengan baik. Nah, di sini kita semua akan belajar tentang ketaatan. Ketaatan dari seorang, siapa kira-kira ya? Tokoh ini, siapa kira adik-adik? Dia namanya siapa? Nah, mungkin adik-adik yang di rumah sudah bisa membaca semua. Ini siapa adik-adik? Ayub. Nah,
Mungkin adik-adik yang di rumah, yang kelas besar ataupun yang kelas kecil, sudah sering mendengar firman Tuhan ini ya. Ayub, siapa sebenarnya Ayub itu? Kita akan kembali belajar hari ini. Kita belajar sama-sama siapa sebenarnya Ayub itu. Nah, Ayub itu seorang yang jujur. Nah, siapa di sini adik-adik yang jujur? Pasti ada yang memiliki sifat jujur. Dia itu orangnya taat. Selain taat, dia itu setia, takut akan Allah. Apalagi adik-adik, dia itu juga saleh. Dan dia itu juga menjauhkan dirinya atau tidak pernah berbuat dosa. Satu lagi, siapa ingat Ayub itu siapa? Orang yang apa? Bukan kaya saja, tapi terkaya ya di negerinya. Terkaya. Wih, adik-adik mau nak menjadi orang yang kaya? Pasti semua ingin menjadi orang yang kaya. Tapi Ayub ini menjadi bukan hanya kaya, tapi terkaya. Wih, luar biasa ya. Nah, Ayub ini memiliki 10 orang anak. Siapa punya saudara 10 di sini adik-adik yang ada di rumah? Ada pasti ya. Wih, kalau 10 saudaranya pasti rame dong di rumah ya. Nah, Ayub memiliki 10 orang anak. 3 perempuan dan 7 laki-laki. Nah, selain itu karena tadi dikatakan Ayub itu adalah orang yang terkaya. Apa yang dia miliki adik-adik? Selain 10 orang anak ini, dia memiliki 7.000 kambing domba. Wow, banyak sekali ya, 7.000. Nah, juga apa? 5.000 unta. Adik-adik tahu unta? Tahu ya, sudah sering lihat di televisi. Apalagi adik-adik? Dia punya juga lembu, keledai betina. Terus apalagi adik-adik? Karena dia orang kaya, pasti punya juga apa? Budak-budak, banyak sekali. Nah, sehingga dia dijuluki orang yang terkaya di negerinya ini. Nah, tetapi, walaupun dia kaya, dia tidak sombong ya Ayub ini ya. Bahkan dia terkenal orangnya jujur sekali. Saleh, luar biasa ya. Nah, itu Ayub. Kaya. Nah, terus apa yang terjadi? Apa terjadi dalam kehidupan Ayub dengan anak-anaknya? Anaknya laki-laki berapa tadi adik-adik? Ya betul, 7 anak laki-laki. Apa yang dilakukan dengan anaknya Ayub yang laki-laki? Nah, setiap hari dia mengadakan pesta. Betul sekali, karena orang kaya, banyak uang. Dia mengadakan pesta secara bergiliran di rumahnya masing-masing. Nah, itu yang dia lakukan setiap hari. Dia juga mengundang saudaranya yang perempuan yang 3 ini. Dia diundang, diajak pesta, ada minum anggur di sana, ada makan mewah pokoknya. Siapa adik-adik pernah ikut ke pesta? Ya begitulah suasananya, pokoknya mewah, megah. Itu yang dia lakukan oleh anaknya Ayub setiap hari. Nah, ayahnya Ayub sendiri tidak tinggal diam melihat apa yang dilakukan oleh anaknya ini. Setelah selesai melakukan pesta, makan dan minum anggur ini, ayahnya ini memanggil ke 10 anaknya ini. Dia panggil, semuanya datang. Setelah itu apa yang dilakukan oleh ayahnya, oleh Ayub? Dia menguduskan anak-anaknya ini. Karena dia tahu apa? Dia tidak mau apa yang dilakukan anak-anaknya ini apa? Salah di hadapan Tuhan, salah di hadapan Allah. Dia panggil anak-anak setiap hari begitu, setelah selesai melakukan pesta, anaknya dipanggil, dikuduskan. Karena supaya apa yang dilakukan oleh anak-anaknya itu diampuni oleh Tuhan Allah. Itu setiap hari dilakukan. Nah, akhirnya walaupun dia terkenal orang yang jujur, taat, biasanya kalau orang taat gimana adik-adik? Pasti banyak rintangan yang dia hadapi. Nah, adik-adik, suatu hari akhirnya Ayub mendapat malapetaka. Dia dicobai oleh iblis. Walaupun sudah seizin Tuhan, dia dicobai adik-adik. Apa yang terjadi? Adik-adik tahu nggak? Kekayaan yang Ayub miliki, ada unta, ada lembu, ada kambing domba, budak-budaknya itu semuanya satu persatu setiap hari. Adik bisa lihat dari ayat yang ke-15 tuh ya sampai 19. Iblis tujuannya apa? Supaya bisa nggak orang Ayub yang saleh ini, yang taat ini tergoda, atau bisa nggak goyah imannya? Iblis ingin sekali mencobanya. Satu persatu kekayaannya diambil.
mati semuanya. Satu pun tidak ada yang tersisa. Juga anak-anaknya, ke-10 anaknya itu mati. Yang tersisa siapa? Hanya Ayub sendiri. Nah, melihat hal ini, apa yang menimpa Ayub ini? Apa yang dilakukan oleh Ayub? Apakah dia menjadi lemah imannya? Tidak, adik-adik ya. Tidak, dia tetap kuat. Karena dia tahu apa? Kekayaan yang dia miliki ini, yaitu semuanya tadi, termasuk ke-10 anaknya itu semua adalah pemberian Tuhan Allah. Jadi, ia sudah, aku berserah kepadamu Tuhan apapun yang terjadi. Karena semua kekayaan ini adalah milikmu. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Dia tidak koyah sedikit pun. Dan satu hal lagi, malapetaka yang menimpa Ayub, tidak dia bersungut-sungut ya. Artinya Ayub tidak menyalahkan Tuhan Allah, kok terjadi ini, bukankah aku setiap hari sudah berdoa, aku sudah baca firman-Mu, aku orang yang taat, aku orang yang saleh. Tapi apa? Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Justru dengan keadaan yang ia alami, adik-adik tahu nggak ya, dia lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dia serahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Sekarang coba adik-adik lihat ayat yang ke-22. Di situ ya, di situ menekankan bahwa firman Tuhannya ini, coba adik-adik lihat Alkitabnya kembali dari Ayub pasal 1 ayat yang ke-22. Ini menjadi ayat hafalan kita ya, di mana Ayub berpegang pada firman Tuhan ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, dia ingat firman Tuhan itu. Wah, dia tidak bisa digoyahkan. Sekuat apapun iblis mencobainya, dia tetap kuat. Karena apa? Dia tahu hidupnya milik Tuhan Yesus. Nah, itu adik-adik ya, itu firman Tuhan yang kita bisa dengar hari ini. Nah, apa yang kita bisa pelajari melalui firman Tuhan tentang ketaatan seorang yaitu Ayub. Nah, dalam kondisi sekarang yaitu COVID ya, adik-adik bersama juga kakak di sini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu goyah atau kita tidak perlu kendor ya. Tetapi apa? Roh kita akan tetap menyala-nyala. Karena apa? Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah tidur, adik-adik ya. Tuhan akan tahu kesusahan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Yang penting adik-adik, iman adik-adik harus kuat. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Oke adik-adik ya, itu firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama-sama. Ingat itu ya, ayat hafalan kita Ayub pasal 1 ayat yang ke-22. Kita sama-sama ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu firman Tuhan. Nah, baik adik-adik yang ada di rumah, itu firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Oke. Sampai di sini adik-adik semua ya. Sampai jumpa minggu depan. Nah, satu lagi yang kakak ingatkan. Di saat seperti sekarang ini, kita harus ingat apa adik-adik? Sering-sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak, menjauhkan diri dari kerumunan. Dan ini yang terpenting adik-adik, kalau adik-adik diajak keluar sama keluarga, ingat selalu pakai masker. Nah, oke adik-adik yang ada di rumah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang di rumah, gimana tadi mendengarkan firman Tuhan? Pasti firman Tuhannya luar biasa ya, dan sangat memberkati adik-adik. Tadi ayo cerita tentang apa? Tentang siapa ya? Yang salah satu yang taat, siapa? Iya, Ayub. Nah, adik-adik di rumah harus mencontoh ketaatan dari Ayub. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyikan satu buah lagu, yaitu Anak-anak Kecil Tuhan Cinta. Mari kita nyanyi sama-sama. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta.
sesuai lagu yang tadi, mau adik-adik kecil, mau adik-adik besar, adik-adik pemuda, pemudi, mau kakek nenek, ibu bapak, semua Tuhan cinta. Nah adik-adik, sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Sikap berdoa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami, sehingga pada saat ini kami bisa mengakhiri ibadah kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami seminggu ke depan Tuhan. Berkati kami dalam segala hal, dalam kesehatan kami, dalam kehidupan kami di keluarga, dalam pendidikan kami, kiranya Tuhan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik semua, kita sudah menyelesaikan ibadah kita yang secara online ini. Ingat ya, minggu depan kita akan melakukan ibadah online lagi seperti ini. Jangan lupa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak